Qalansuwatun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur dengan memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas karunia, nikmat, keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Tentu saja kita bersyukur karena kita menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan sejenak mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pedoman, petunjuk, pegangan di dalam kehidupan dunia kita agar menjadi sebab kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah dalam menghadapi mereka. Mereka ini adalah tentu di luar orang yang beriman. Mastata'tum min quwwah. Kekuatan apa saja yang kamu miliki. Lianna hadzal din dinul quwwah. Dinul quwwah. Agama ini adalah agama kuat. Allah menyenangi orang yang kuat. Yaqulu alaihi salatu wassalam, al-mu'minul qawiyyu. Orang mukmin yang kuat khairun, lebih baik. Bukan hanya lebih baik, wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Mana fi al-mu'min al-qawi khair. Wa fil mu'min ad-dhaif khair. Wa fi kullin khair. Masing-masing ada kebaikannya. Kebaikannya adalah apa? Iman. Li'annahu yaqul al-mu'minul qawi. Yang kuat itu apa? Segala yang kamu miliki, kekuatan apapun yang kamu miliki,
Yang utama itu adalah kuat imannya, kuat akidahnya, kuat tauhidnya. Itu modal utama. Segala sesuatu akan bermuara pada kekuatan iman, kekuatan akidah. Akidahnya harus kuat. Kalau tidak kuat, nah ini menghadapi banyak ujian, banyak cobaan, nanti seperti yang digambarkan oleh Nabi, bahwa dia beriman di pagi hari dan kafir di sore hari. Beriman di sore hari, kafir di pagi hari. Itu gambaran orang yang lemah imannya. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Karena apa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Karena tergiur dengan kehidupan dunia, kemewahan dunia yang nilainya tidak seberapa. Hitungannya hanya ribuan. Kadang hitungannya hanya ribuan. Mungkin kelasnya lebih tinggi ya hitungannya jutaan. Karena manusia ini tidak pernah apa? Tidak pernah puas. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ketika manusia itu diberi emas seukuran tempat yang luas, wadin, lembah, satu lembah penuh dengan emas, diberikan kepadanya, ingin dua lembah yang penuh dengan emas, tidak pernah puas. Kalau seperti ini tentu tidak bisa kuat imannya. Sering kita mendengarkan ada saudara-saudara kita dalam keadaan serba kekurangan, hanya dibawakan pakaian bekas, hanya dibawakan sebungkus Indomie, sudah mau menukar imannya. Lemah sekali. Imannya hanya seukuran Indomie. Makanya di sini Indomie dan sejenisnya ya tidak boleh dimakan di sini. Tidak baik untuk kesehatan. Jadi yang kuat itu pertama apa? Iman. Harus kuat imannya. Harus kuat akidahnya. Maka pelajaran tauhid itu harus mendalam. Bukan sekedar lewat. Semua pelajaran harus didalami. Harus dipahami secara baik untuk kemudian diamalkan. Jadi kuat akidahnya. Harus juga kuat ilmunya. Maka Nabi menjelaskan bahwa orang yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Maka dikatakan ulama.
Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama itulah orang yang paling takut kepada Allah. Kenapa dikatakan ulama? Karena orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu yang mendalam. Jadi ilmunya harus dalam. Ilmunya harus mengakar. Tidak boleh terapung seperti buih, tidak mengakar. Jadi ilmu harus didalami dengan baik, dipahami dengan baik. Maka aturan untuk mendapatkan ilmu ya harus mencari ilmu kepada orang yang berilmu. Orang tidak berilmu dengan hanya membaca dari buku. Siapa gurunya? Buku ya. Orang-orang dahulu pindah dari satu tempat ke tempat lain itu semata-mata ingin berguru kepada seorang syekh, seorang ulama. Maka kadang seorang ulama itu dalam biografinya adalah memiliki banyak guru. Si fulan sekian puluh gurunya. Dan gurunya tidak hanya di suatu tempat. Orang-orang dahulu itu kalau berguru ya berjalan kaki. Belum ada kendaraan seperti sekarang. Karena sedemikian mulianya ilmu, sehingga para malaikat pun merendahkan apanya? Merendahkan sayapnya. La tadau ajnihatahum. Mereka para malaikat itu merendahkan sayapnya itu karena menghormati orang-orang yang menuntut ilmu. Ridwan li talibil ilmi. Jadi orang yang menuntut ilmu saja itu malaikat menghormatinya. Apalagi kalau sudah berilmu. Para ulama hadis itu membuat satu bab al-ilmu qabla al-amali. Ilmu dulu. Bagaimana tahu melaksanakan satu ibadah kalau tidak ada ilmunya? Maka orang tidak boleh berbicara tentang makna satu ayat kalau tidak ada dengan ilmu. Kalau ada orang menjelaskan satu ayat tanpa ilmu, sekalipun itu adalah benar, maka tetap dinilai faqad akhta'a. Dia dianggap salah karena mengatakan sesuatu tidak pada dasar ilmu, tidak ada akarnya. Jadi orang harus kuat ilmunya. Ilmu itu ada dua jenis. Maka kalau orang di dalam hadis disebutkan apa? Talabul ilmi fariidah. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim, baik itu muslim laki-laki atau muslim perempuan, wajib menuntut ilmu. Sedangkan wajib itu ada dua macam. Ada wajib
aini, ada wajib kifai. Berarti ilmu yang dituntut itu juga ada sifatnya aini. Wajib setiap pribadi harus memilikinya. Salah satu diantaranya adalah ilmu mengenai Allah, ya, tauhid, ya. Ilmu mengenai penjelasan tentang ibadah itu. Karena setiap orang harus beribadah. Kalau beribadah harus benar. Tidak boleh orang beribadah mengira-ngira. Harus punya dasar. Dasarnya itu adalah Quran dan hadis. Karena satu amal dikatakan benar kalau dua dasar yang melandasi. Ikhlas. Yang kedua adalah mutaba'ah, ya, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu itu adalah sangat penting. Orang kalau tidak punya ilmu, maka dikatakan apa? Bodoh, tidak ada ilmunya. Maka ilmu ada yang sifatnya aini. Yang ilmu yang termasuk yang sifatnya aini adalah semua ilmu yang setiap pribadi itu harus mengetahuinya, harus mengamalkannya. Setiap orang wajib sholat. Maka ilmu yang berkaitan dengan ibadah sholat, ya, itu sifatnya aini. Ada ilmu yang sifatnya kifai. Artinya tidak semua orang harus mendalaminya. Ilmu yang kaitannya dengan kedokteran. Tidak semua orang harus menjadi dokter. Berarti kalau ada satu orang yang sudah mendalami ilmu itu, agar dengan demikian orang bisa ditolong, ya. Kalau sakit bisa ditolong sehingga sembuh karena seizin Allah Subhanahu wa taala, maka sudah cukup ilmu itu untuk satu orang. Hanya satu orang yang mendalaminya. Tetapi manfaatnya akan didapatkan oleh orang banyak. Itu namanya ilmu yang sifatnya kifai. Yang jelas ilmu itu adalah harus bermuara untuk kemudian menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus senantiasa menjadi petunjuk agar manusia senantiasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi seperti sekarang, banyak orang apa? Akhirnya takut, bukan takutnya kepada Allah. Orang bertawakal bukan lagi bertawakal kepada Allah. Coba lihat, kalau orang di sejenak merenungkan, orang sangat takut kepada apa? Makhluknya, kepada makhluk Allah. Ini sudah salah. Ini sudah menunjukkan kalau imannya tidak benar. Takutnya hanya seorang mukmin takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau bertawakal, tawakalnya hanya kepada Allah. Seperti sekarang ada namanya virus ya. Virus itu dari dahulu sudah ada. Bahkan virus yang namanya jenisnya corona sekarang itu ya, itu 200 tahun sebelum Masehi itu sudah ada jenisnya itu. Kenapa orang sekarang baru takut ya? Karena ditakut-takuti. Yang mendengarkannya juga akhirnya jadi takut. Kenapa dia jadi takut? Karena tidak ada iman. Kalau ada imannya ya hanya takutnya kepada Allah. Ini ilmu. Jadi orang harus kuat ilmunya. Orang harus kuat fisiknya. Kalau orang kuat fisiknya berarti beribadahnya juga sempurna. Orang kalau sekalipun di dalam Islam ya, kalau orang tidak bisa sholat berdiri, sholatnya apa? Duduk. Kenapa dia tidak bisa berdiri? Sakit dia. Kenapa tidak bisa duduk? Berbaring. Kalau tidak bisa duduk, berbaring. Kenapa tidak bisa duduk? Nah, karena sakit. Tentu berbeda ibadah orang yang sehat. Ibadahnya orang yang sehat dengan ibadahnya orang yang sakit. Kalau orang yang sehat tentu khusyuknya jauh lebih daripada orang yang sakit. Demikian halnya cara pelaksanaannya. Jadi kalau orang tidak kuat berdiri, sholli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa ala jambin. Boleh, tetapi tentu berbeda. Maka al-mu'minul qawiyyu, kuat itu apa? Kuat fisiknya khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif, yang lemah fisiknya. Orang kalau kuat fisiknya mudah bangun di tengah malam. Nabi pernah bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengenai kapan salat malamnya. Abu Bakar menjawab, awal al-laili, ya, salat pada awal malam, setelah isya, salat malam. Umar ditanya apa? Kapan salat malamnya? Akhirul lail, ya, akhir malam. Kedua-duanya dikukuhkan oleh Nabi. Tetapi orang yang sholat malamnya itu di sepertiga terakhir itu yang paling bagus waktunya. Karena pada waktu itu Allah turun ke langit dunia. Lalu berfirman, siapa yang meminta aku beri, siapa yang berdoa aku ijabahkan doanya, siapa yang memohon ampun aku ampuni dosanya. Kapan itu? Istulusil al-baqi. Jadi 3/4 terakhir. Makanya di sini dibangunkan ya jam-jam 3 supaya bisa beribadah di saat Allah berfirman sedemikian. Berfirman supaya orang yang beribadah pada saat itu apapun yang dia minta Allah akan berikan. Kalau kemudian dia memohon ampun, Allah akan mengampuni kesalahan dosa-dosanya. Siapa yang bisa melakukan? Ya orang yang kuat fisiknya. Kalau orang lemah fisiknya, ya sekalipun sholat malam tetapi di awal malam tidak mendapatkan keutamaan sepertiga terakhir.
Jadi orang mukmin itu harus kuat fisiknya. Orang mukmin yang kuat fisiknya, dia bisa menembus gelapnya malam untuk datang ke masjid. Kalau sekarang ini kita menikmati menikmati terangnya jalan. Orang-orang dahulu itu tidak ada penerang seperti kita sekarang. Masjidnya gelap, ya, tidak seterang masjid kita. Jalan-jalan menjadi gelap. Makanya kan digambarkan karena rumahnya jauh-jauh, belum banyak masjid, tetapi mereka tidak terhalang dengan gelapnya malam untuk kemudian datang ke masjid, sehingga mereka nanti ketika dibangkitkan nanti yaumul ba'ats itu bersinar. Ya. Manusia seperti ini adalah yang nampak kelihatan bersinar karena dia berjalan di malam yang gelap untuk menuju masjid, beribadah ke masjid. Gelap memang dunia, tetapi nanti di akhirat diganti oleh Allah dengan apa? Cahaya. Jadi orang nggak terhalang, jauh perjalanan, masjid tidak mudah didapatkan di tempat yang lebih dekat, jauh. Beberapa tahun yang lalu saja belum banyak rumah di sini. Dihitung. Masjid juga belum banyak. Ya. Masjid di desa di sini ya, sudah banyak sekali masjid. Satu desa saya sudah banyak masjid. Nah ini, jadi karena perjalanannya yang jauh, tentu setiap satu langkah kebaikan buat dia. Orang dari rumah, Nabi menjelaskan tidaklah seorang menyempurnakan wudhunya. Menyempurnakan wudhu itu mengerjakan dengan rukun-rukunnya, wajibnya, sunnah-sunnahnya. Lalu kemudian menuju masjid. Dia tidak pergi ke masjid kecuali untuk sholat, untuk melaksanakan ibadah. Jadi setiap satu langkah ya, kebaikan buat dia. Satu langkah itu adalah untuk menghapus dosanya. Langkah yang sama mendapatkan kebaikan. Langkah yang sama mendapatkan derajat. Satu derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa? Masih ingat kisahnya itu seorang sahabat. Ya, sahabat itu setiap sholat selalu mengambil posisi paling kanan dia. Jadi dikenal Nabi selalu kalau habis selesai sholat, Nabi selalu melihatnya. Oh, sekarang. Karena habis sholat Nabi membalikkan diri, lihat sahabatnya. Suatu hari sahabat yang selalu duduk di sudut paling kanan itu tidak nampak. Lalu kemudian Nabi bertanya, kemana si fulan? Gak ada yang tahu. Lalu Nabi bertanya, adakah di antara kalian yang tahu tempatnya? Nah, ada. Nah, antar saya ke sana. Diantar ke sana. Cukup jauh perjalanan. Bayangkan sahabat itu selalu berada di saf yang pertama. Takbirnya selalu bersama dengan takbirnya Nabi. Allahu Akbar. Nah, langsung juga ikut Allahu Akbar. Ini nggak pernah terlambat, padahal rumahnya jauh. Akhirnya ketika Nabi sampai di rumahnya, ketok-ketok, ya, mengucapkan salam. Tidak lama kemudian keluar seorang wanita. Ternyata wanita itu adalah istrinya.
Ditanya, mana si fulan? Akhirnya diberitahu bahwa baru saja meninggal. Jadi yang membuat terhalang untuk hadir di dalam sholat berjamaah karena meninggal. Coba bandingkan dengan kita yang sekian kali tidak berjamaah bukan karena meninggal. Ini yang membuat terhalang untuk tidak hadir berjamaah bersama dengan Nabi itu adalah karena sudah meninggal. Akhirnya Nabi pamit, ya sudah. Kalau sudah meninggal sudah tidak ada. Yang penting Nabi sudah tahu kabarnya sahabatnya itu. Tapi kemudian istrinya bertanya, tapi ada ucapan yang dia ucapkan, kata-kata yang dia ucapkan sebelum dia meninggal. Apa? Yang pertama dia mengatakan, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa bukan yang lebih baru? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Jadi katanya kata-kata singkat. Sebab orang ketika dalam keadaan sekarat itu diperlihatkan semua kebaikan-kebaikan. Demikian halnya diperlihatkan juga semua keburukannya, kalau keburukannya itu lebih mengungguli kebaikannya. Lalu kemudian apa? Nabi menjelaskan, tentu penjelasan Nabi berdasarkan penyampaian dari malaikat Jibril. Adapun kata-katanya kenapa tidak lebih jauh, itu maksudnya adalah kenapa rumahnya tidak lebih jauh sehingga langkahnya ke masjid lebih banyak. Dia sudah melihat keutamaan orang berjalan ke masjid. Semakin jauh semakin baik. Dalam hadis dijelaskan, semakin jauh semakin baik, karena semakin banyak langkah. Yang kedua, kenapa bukan yang baru? Karena suatu saat ketika di musim dingin, dalam perjalanan dari rumahnya ke masjid, dia memakai mantel. Mantel itu seperti jaket tapi yang seperti jas tapi yang besar. Kadang sampai lutut. Dipakai biasanya di musim dingin. Tapi di tengah jalan dia ketemu dengan orang yang tidak berpakaian, maksudnya tipis pakaiannya. Ini musim dingin ini. Lalu dibuka mantelnya, disedekahkan kepada orang miskin itu. Padahal mantelnya itu apa? Sudah tua. Pakaian yang dia pakai di dalam adalah yang baik. Karena memang orang kalau sholat itu harus memakai pakaian yang baik. Khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Memilih pakaian yang bagus itu kalau mau sholat. Kita ini adalah terbalik, justru memakai pakaian yang baik kalau mau pergi ke pasar, mau pergi ke mana? Walimah, ya. Mau jalan-jalan. Padahal seharusnya orang justru harus berpakaian baik, itu memilih pakaian yang baik kalau mau beribadah. Jadi dia menyesal kenapa bukan pakaiannya yang baru yang dia sedekahkan. Adapun yang ketiga itu adalah ketika pulang dari masjid setelah membeli roti dalam perjalanannya menuju ke rumah. Ini makanannya maksudnya untuk dimakan bersama dengan keluarganya. Di tengah jalan ketemu juga orang miskin. Lalu kemudian maka rotinya itu dibagi dua, separuh untuk orang miskin, separuh untuk dirinya dan keluarganya.
diperlihatkan keutamaan sedekahnya yang setengah itu. Lalu dia mengatakan, kenapa tidak semuanya? Jadi orang kalau bersedekah kadang-kadang apa? Orang sekarang bersedekah dicari yang sedikit gitu. Kalau mau memasukkan sesuatu di kotak amal, ya dicari uang yang nilainya tidak seberapa, ya. 2.000, 5.000, nah, sudah tinggi kalau 10.000. Tapi kalau pergi ke supermarket atau minimarket, dia tidak tanggung-tanggung. Kalau kemudian penjualnya mengatakan 300.000, nah, dia enggak tawar-tawar, dia langsung 300.000. Ya, kalau mau bersedekah apa? Dihitung-hitung dia. Tapi kalau untuk kepentingan dunianya berapapun dia bayar, ya. Itu yang masih halal. Ya kalau dia berbelanja yang bukan halal, gitu. Duitnya orang umpamanya, gimana? Jadi harus kuat apanya? Ilmunya. Ini dia termasuk ilmu. Orang harus kuat ilmunya, harus kuat fisiknya, harus kuat ekonominya. Penduduk Afrika Selatan itu disebutkan bahwa muslimnya di sana minoritas. Tetapi muslim Afrika Selatan itu adalah dia yang paling menonjol. Karena apa? Karena 3 hal. Pertama, menonjol karena dakwah. Yang kedua, menonjol karena pendidikan. Di mana-mana mereka adalah sebagai terdepan di dalam memajukan pendidikan. Sekolah-sekolah dibangun, ya. Itu guru-gurunya adalah orang-orang Islam. Dan yang ketiga adalah ekonominya. Ekonominya maju dibandingkan masyarakat yang bukan muslim. Satu sama lain saling apa? Saling membantu. Inilah yang membuat kekuatan itu yang membuat luar biasa di masyarakat Afrika Selatan. Orang muslim bisa, sekalipun orang muslim tidak bisa menjadi seorang pemimpin utama karena menggunakan sistem apa? Sistem demokrasi. Kalau demokrasi itu ya siapa yang paling banyak suaranya itu yang berkuasa. Mereka minoritas, tetapi dalam hal kehidupan dunia mereka lebih unggul. Salah satunya diantaranya adalah mereka paling menonjol dalam bidang ekonomi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa? Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kalau memberi tangannya di atas atau di bawah? Di atas. Kalau menerima tangannya di atas atau tangannya di bawah? Yang memberi itu lebih baik daripada yang diberi. Maksudnya semakin kita mampu untuk memberi berarti semakin baik dibandingkan hanya sekedar mendapatkan, menerima. Ini juga menunjukkan bahwa
orang mukmin itu harus apa? Unggul dalam hal ekonomi, ya. Asal mematuhi aturan-aturan, ya. Jadi kalau berdagang, ya berdagang sesuai dengan aturan agama. Kalau menakar atau menimbang, tidak boleh kurang, ya, takarannya atau timbangannya. Wailul lil mutaffifin. Jadi diistilahkan sebagai mutaffifin. Siapa itu mutaffifin? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawf wa idza kaluhum au wazanuhum yukhsirun. Kalau untuk dirinya, wah, selalu diperhatikan takarannya sudah pas atau tidak, timbangannya sudah benar atau tidak. Tapi kalau untuk menakar sesuatu yang dia jual kepada orang lain, nah, dia curangi, ya. Timbangannya dicurangi. Wa idza kaluhum au wazanuhum yukhsirun. Nah, tidak boleh seperti itu. Ada sahabat mengeluh kepada Nabi, wahai Rasulullah, kami ini adalah pedagang, tetapi orang-orang justru banyak membeli kepada orang-orang Yahudi. Padahal kami berdagang ini adalah seperti ala Rasulullah. Jadi Nabi pertama heran, kenapa orang mukmin berdagang dikalahkan oleh orang Yahudi. Heran lagi karena dia menyebutkan berdagangnya seperti Nabi. Bagaimana maksudnya? Kalau kami menakar atau kami menimbang, kami penuhi, ya. Seperti kalau 1 so atau 1 liter kalau di sini, ya itu pas. Akhirnya Nabi mengatakan, enggak seperti itu. Kalau kamu menakar atau menimbang, lebihkan. Bukan hanya seukuran itu apa namanya liternya, tetapi dibuat lebih. Kalau menjual buah-buahan setelah ditimbang ditambahkan, maksudnya seperti itu. Setelah dilakukan itu, akhirnya orang pada beli kepada orang yang beriman. Nah, itulah cara Nabi berdagang. Sehingga Nabi ketika berdagang di negeri Syam, di saat membawa barang-barang dagangannya Khadijah radhiyallahu anha sebelum menjadi istrinya Nabi, itu laris sekali. Karena cara berdagangnya ya seperti tadi, dilebihkan. Tetapi tidak membuatnya apa? Tidak membuatnya rugi. Sebab kalau barang habis, ya itu namanya bentuknya, kalau apa namanya, perdagangan itu adalah bagus, baik. Kalau satu dagangan akhirnya tersimpan lama, ya, itu menunjukkan kalau perdagangannya kurang bagus. Berdagang habis, nah, berjual beli habis, nah itu berarti menunjukkan kalau usaha perdagangannya lancar namanya. Nah, inilah. Jadi orang mukmin harus kuat. Kalau dibahasakan bahwa satu negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, itu sangat ditakuti oleh negara lain kalau dia kuat. Kuat apa? Kuat pangannya, persediaan makanan kuat. Hasil pertanian melimpah, cukup. Hasil pertanian melimpah. Kuat pertahanannya, nah itu. Bagaimana bisa satu negara kemudian bisa kuat
Kalau tidak memiliki kekuatan seperti tadi. Ya, bahan makanan harus didatangkan dari luar. Karena masyarakatnya tidak dimotivasi untuk bekerja, untuk menghasilkan. Tidak menghargai hasilnya. Ya. Ada hasil pertanian, seharusnya belinya dari hasil pertanian satu negeri itu sendiri. Jangan beli kepada yang lain. Sekalipun di luar itu lebih murah. Itu namanya orang yang memiliki pemikiran yang maju, saling menguntungkan. Jadi kembali lagi bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan ya kekuatan-kekuatan. Itu tadi berbagai mastata'tum min quwwah. Kekuatan apa saja? Si fulan memiliki kekuatan fisik, ya. Tidak memiliki kekuatan ekonomi, tidak apa-apa. Sini. Si fulan memiliki kekuatan ekonomi, tidak memiliki kekuatan fisik. Semua kekuatan-kekuatan disatukan. Maka orang mukmin harus bersatu. Jangan mudah diadu domba, gitu. Supaya bersatu, nah, prinsipnya harus satu. Kembali kepada Quran, kepada hadis, wa tasimu bihablillahi jami'an. Supaya bersatu itu harus satu, prinsipnya harus satu. Pemikirannya harus satu. Pegangannya harus satu. Allah tidak menyenangi apa? At-tafarruq. Wala tafarraqu, ya, jangan bercerai-berahi, jangan bertengkar, ya. Jadi supaya bersatu, ya itu tadi, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Hablullah, tasimu bihablillahi jami'an. Hablullah hadza madza? Al-Quran, kitabullah. Itu suku Aus dan Khazraj di Madinah, ya, sebelum menjadi Madinah. Yathrib sebelumnya. Itu dua suku yang mendominasi Yathrib. Itu sudah ratusan tahun berkelahi, bermusuhan. Siapa yang menyatukan? Islam. Jadi ketika Islam datang, lalu kedua suku ini menjadi satu, menjadi kuat jadinya. Jadi kuat. Kita ini adalah mudah diadu domba. Kenapa? Karena tidak mengakar. Tidak mengakar. Tidak menjadikan Quran sebagai pedoman yang utama. Maka kembali lagi pesan dari ayat Al-Quran, bahwa kita harus memiliki banyak persiapan untuk menjadi orang yang kuat, masyarakat yang kuat, agar kita bisa menghadapi tipu daya para musuh. Kita ini menghadapi banyak musuh. Semua orang di luar orang Islam itu adalah musuh. Selalu berpikir bagaimana orang Islam bisa ditaklukkan, bisa ditundukkan, bisa dikalahkan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu sudah menyampaikan bahwa nanti kalian itu ibaratnya makanan yang diperebutkan di hadapan orang-orang yang lapar. Jadi umat Islam ini dimisalkan makanan. Lalu yang memperebutkan makanan itu adalah orang-orang lapar. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi, apakah pada saat itu kita jumlahnya sedikit? Nabi mengatakan, enggak, jumlah kalian banyak. Tetapi banyaknya itu seperti buih di lautnya. Tidak punya akar. Di mana arus berjalan, ke sana buihnya pergi.
Bayangkan berapa, coba lihat buih yang ada di lautan, ya. Sangat banyak, tetapi tidak mengakar, tidak sampai di bawah. Nabi mengistilahkan buih tetapi di laut, nggak bisa menginjak di bawah itu, nggak ada akarnya sampai di bawah. Itulah keadaan dan kondisi masyarakat beriman pada saat sekarang. Maka kita harus kuat. Harus kuat. Untuk kuatnya harus bersatu. Wa fil ittihadi quwwah. Wa fit tafarruqi du'af. Kalau kita mau kuat, kita harus bersatu. Supaya bersatu, ya harus disatukan prinsipnya itu. Yang penting harus pedomannya kepada satu, Al-Quran. Dalam Al-Quran disebut wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kalau kamu berselisih dalam satu urusan, kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulnya, maksudnya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Jadi marilah kita menjadi umat yang kuat. Syukur anak-anakku sekalian sekarang dalam keadaan menuntut ilmu, nuntutlah ilmu sebanyak mungkin supaya menjadi orang yang kuat dalam hal ilmu. Syukur nanti kuat apa? Yang jelas kalau kuat ilmunya, ya seharusnya akidahnya juga harus kuat karena sudah ada ilmunya. Tauhidnya harus benar. Kalau sudah kuat itu, kuat juga fisiknya, insya Allah bisa menjadi umat yang kuat. Kalau kita menjadi umat yang kuat, tidak mudah dikalahkan oleh siapapun. Makanya dalam ayat wa mir ribatil khaili, khail, ma makna al khail? Al hisan, al faras. Kuda yang digunakan untuk berperang, ya. Sudah memiliki kekuatan, juga pun memiliki kuda. Orang kalau berbicara sekarang menghadapi musuh dengan kuda, ya diketawakan sekarang, ya. Orang dahulu berperang itu pakai kuda. Tapi kenapa dikatakan kuda? Artinya orang yang beriman nanti akan kembali menguasai dunia ini ketika seluruh peralatan perang sekarang ini tidak lagi bermanfaat. Artinya sudah berada di penghujung zaman. Nah ini orang harus pilih kuat dalam ini. Jadi harus kuat. Pokoknya semuanya harus kuat. Fisiknya harus kuat. Supaya kuat fisiknya, makanannya harus diperbaiki. Ya, jangan sembarang makanan dimasukkan dalam perutnya, ya. Jadi kalau ada hadis jaga, ihfazir ra'sa wa ma wahfazil batna wa ma hawa. Jadi menjaga perut, maksudnya menjaga sesuatu yang masuk di dalam perut. Kalau Nabi menyampaikan bahwa perut itu adalah gudangnya penyakit. Baitudda, al-batnu baitudda. Perut ini adalah gudangnya apa? Penyakit. Jadi Nabi selalu sehat. Karena apa? Menjaga sesuatu yang masuk di dalam perut. Maka hati-hati dengan makanan. Sering kita sampaikan makanan ini harus dijaga. Jangan mudah memakan makanan olahan, ya. Tidak baik. Tidak baik untuk apa? Kesehatan. Sekaligus tidak baik karena membuat orang di luar Islam menjadi semakin kuat. Kita beli produknya, semakin kuat. Ada seorang ahli ekonomi, ya. Kalau umat Islam tidak ingin dijajah oleh orang di luar Islam, karena yang berkuasa secara ekonomi di Indonesia itu adalah orang di luar Islam.
Kalau ingin tidak dijajah dalam hal seperti ini, ya itu tadi. Apa? Ya jauhi. Kalau belanja jangan belanja di toko-tokonya. Ya. Sudah jelas tokonya itu banyak kelihatan. Jangan merokok. Nah, umat Islam ini berapa persen? Lebih 80% yang merokok di Indonesia saja itu adalah orang Islam. Berarti membuat mereka kaya. Jangan menyimpan uangnya di bank ini, bank ini, bank ini, ada disebutkan banknya itu, miliknya mereka. Termasuk apa? Nah itu, jangan makan Indomie dan sejenisnya. Gitu. Kalau beli seperti itu berarti membuat mereka semakin kaya. Kalau mau makan mie buat sendiri, ya, bagus. Bisa dibuat, ya, bisa dibuat. Tapi kalau membeli itu berarti membuat mereka semakin kaya. Jangan merokok, jangan beli Indomie dan sejenisnya. Nah, itu. Maka oleh sebab itu, marilah kita bersatu. Satu di dalam mewujudkan kuwah, ya. Mewujudkan kekuatan yang besar, kekuatan yang dahsyat. Tentu saja diawali dengan kekuatan tauhid, akidah. Saya kira ini saja kita bisa jelaskan salah satu sisi daripada ayat Al-Quran yang kaitannya dengan kuwah. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Menghadapi mereka harus memiliki kekuatan. Orang tidak punya kekuatan sulit untuk menghadapi mereka. Justru kita yang diberdayakan, ya. Hadanallahu ayyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.